Jadi saya mau keras-keras sama Tom Lembong nggak enak. Tom Lembong, Siap. apa kabar bro? Baik, terima kasih Pak Refli. Terima kasih sekali. Luar biasa ya. Jadi saudara sekalian, Tom Lembong ini harus puasa sesungguhnya, tapi saya minta waktulah sedikit ya kan. Mudah-mudahan beliau mau sharing apa yang ingin dibicarakan. Nah, terserah Tom Lembong. Jadi pertanyaan saya ada cuma satu saja. Hal apa yang bisa menjadi pelajaran yang dipetik selama proses kemarin 9 bulan sempat dikriminalisasi dan kemudian how do you feel hari ini? Itu aja. Ini baru hari kelima ya, Hari kelima kebebasan saya. setelah Jumat ya. Jumat malam keluar, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu ya. Ya. Jadi masih menyesuaikan dengan kembali ke dunia luar, kembali ke hidup yang normal. Jujur lumayan capek ya, karena mungkin kayak frustrasi, kekhawatiran, kegelisahan 9 bulan kayak kita bendung, ya kan. Begitu selesai keluar, seperti buka pintu air, atau buka pintu bendungan, semua kelelahan keluar. Syukur kemarin saya istirahat dengan istri di rumah, ya anak-anak lagi masih di luar. Tapi tadi menjawab pertanyaan Pak Refli ya, apa pelajaran utama? Ya memang kepasrahan ya. Lebih mudah buat kita yang beriman, apapun agama kita, pada setiap saat mempasrahkan diri ya. Jadi ya tentunya pada saat yang sulit. Tapi saya berumah Pak Refli, bahwa sebetulnya di saat kita lagi kemenangan atau kenikmatan, juga mungkin bagus juga ya kalau ada kepasrahan. Maksudnya menyadari bahwa hidup bisa naik turun gitu ya. Dan juga semuanya rencana Tuhan. Ya kan, kita di atas rencana Tuhan, kita di bawah rencana Tuhan. Dunia berputar dan kita hidup. Pak Refli bilang naik turun, tapi semuanya bagian dari rencana Tuhan ya. Dan apa ya, kalau kita lagi di atas tidak akan selama-lamanya, kalau kita di bawah juga tidak akan selama-lamanya, ya kan. Jadi ya selalu diajarkan para ulama, ya kan, para romo pastor, ya kesabaran untuk membuka diri terhadap kehendak Tuhan. Ya, itu saya kira yang menguatkan saya ya selama 9 bulan, dan juga moga-moga membuat saya sekarang juga kita euforia atau gimana ya. Ya, ini kalau misalnya kan Tom kan seorang profesional ya. Siap. Kalau untuk hidup saja mudah sekali, dengan latar belakang pendidikan, dengan profesionalisme, berkarir mau di dalam mau di luar negeri. Saya kira tidak banyak manusia yang punya kemampuan seperti Tom Lembong kan, lulusan Harvard University, tapi tiba-tiba sekarang nyemplung di politik yang barangkali there is no point of return. Saya tidak tahu apakah memang begitu ataukah ada pikiran lain. Ya sudahlah, saya kapok. Enggak ya. Apa justru perjuangan kita menjadi semakin penting. Ya, saya dengan 9 bulan pengalaman ini menyaksikan langsung dan mengalami sendiri ya, apa kekacauan sistem hukum kita dan penderitaan dari warga kita ya, yang mengalami ketidakadilan. Jadi, dan saya sekarang menyadari penuh ya, bahwa ya kalau kita nggak punya hukum, kita nggak punya apa-apa. Jadi dulu sebagai seorang bankir atau pengusaha, saya pikir hukum itu sekedar fungsi penunjang. Sekarang saya sadar bahwa hukum itu fondasi dimana kalau itu tidak kuat, apapun yang kita bangun di atasnya ya percuma. Ya tinggal tunggu waktu sampai ekonomi yang kita bangun di atasnya rontok, ya kan. Segala karya yang kita bangun di atasnya, kalau fondasi hukumnya nggak kuat ya bakal rontok ya. Jadi apa ya, saya sangat beruntung dengan semua berkat
berkah ya, yang sudah saya nikmati, sudah terima. Saya kira ya istri, keluarga juga mendukung. Ya, sisa hidup saya sih udah kita berjuang bersama untuk memperbaiki, membenahi, dan senantiasa mengangkat kembali ya masyarakat kita. Kalau misalnya dikaitkan dengan kecintaan sama merah putih ya, apa yang dirasakan setelah sebelum dan sesudah kejadian ini? Saya dari dulu selalu percaya bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang paling baik di dunia, ya. Minimum yang paling baik hati. Ya. Memang pengaruh pemimpin itu gede banget ya. Dari teladan dari pemimpin itu luar biasa ya. Tapi saya percaya kultur kita memang sudah lembut dan baik ya. Jadi dulu saya percaya bahwa negara kita layak untuk diperjuangkan, bangsa kita layak untuk diperjuangkan. Tapi setelah 9 bulan terima begitu banyak kebaikan, doa, pesan semangat, surat, kartu, buku dari berbagai kalangan ya, berbagai lapisan, dan melihat juga di dalam tahanan orang-orang baik, banyak sekali orang-orang baik. Ya, jadi yakinlah bahwa ya bangsa ini layak dicintai dan layak kita layani benar-benar. Ya mungkin nanti butuh lebih banyak waktu ya untuk menguraikan. Tapi ya itu yang saya rasakan setelah 9 bulan pengalaman ini ya, Pak Refli. Terakhir ya, merasa surprise nggak ketika katakanlah dibidik dengan tipikor tindak pidana korupsi, tapi begitu banyak orang yang mendukung, mensupport, dan termasuk juga aktivis anti korupsi yang selama ini paling sebel dengan para koruptor. Tapi tiba-tiba untuk kasus TAM ini kok orang kompak, orang-orang yang kritis, orang-orang yang berjuang untuk keadilan dan lain sebagainya tiba-tiba mengatakan ini barangkali satu kesimpulan ini peradilan sesat, sehingga ketika PEN dikasihkan diberi abolisi oleh Presiden Prabowo, orang kemudian tidak menganggap itu sesuatu yang sesat juga begitu. Bagaimana pendapat? Sudah pasti saya sangat kaget sekali ya dengan berbagai dukungan publik, termasuk para tokoh anti korupsi. Saya sih dari dulu berasumsi bahwa kami akan berjuang sendiri. Ya, kita nggak pernah ada ekspektasi akan di backup siapa-siapa atau akan mendapat dukungan manapun ya. Jadi itu di luar ekspektasi. Tentunya sangat-sangat bersyukur, ya, sangat-sangat bersyukur. Tanpa melupakan bahwa ada ribuan bahkan jutaan orang ya yang tidak mendapat perhatian serupa seperti saya yang masih belum bisa menikmati keadilan. Ya, jadi tapi ya apalagi abolisi ya dari Presiden dan DPR luar biasa, sangat di luar ekspektasi. Ya, karena itu menghapuskan tindak pidananya soalnya, bukan hanya pengampunan ya. Gitu. Jadi kami pun tidak tahu sampai sudah diumumkan di media, ya kan? Dan benar-benar sebuah kejutan yang luar biasa. Tentunya sangat bersyukur bisa kembali bebas, tapi juga sadar bahwa ini solusi yang sangat-sangat tidak ideal ya, karena ini tindakan ekstrajudisial yang memang diberikan ruang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sedih juga ya Pak, kalau sampai eksekutif dan legislatif harus bergabung mengambil tindakannya sebegitu luar biasanya ya, untuk membenahi sebuah situasi hukum. Berarti ya kondisi hukum kita sudah mencapai suatu titik tertentu ya. Tapi ya kita lihat apa yang bisa kita bantu, apa kita bisa kontribusi ya untuk membenahi sistem dan memperbaiki keadaan. Terakhir Pak, mungkin pesan-pesan kepada siapapun yang barangkali selama ini perhatian kepada media, kepada tokoh, kepada opinion maker yang mensupport Pak Tem. Tentunya terima kasih yang tak terhingga dalam proses perkara saya banyak muncul tema-tema integritas, kejujuran. Saya melihat banyak contoh integritas antara awak media, elemen media yang berani meliput secara objektif. Saya melihat banyak sekali nyali keberanian, yaitu integritas kan, dari
warga, dari influencer dan komentator, dan orang itu biasa meremehkan betapa dahsyatnya kebenaran. Di kebenaran atau truth itu saya semakin yakin senjata yang sangat ampuh. Ya. Itu saja, hanya kebenaran doang gitu ya. Jadi bukan lobby, bukan pencitraan atau apa ya, sekedar fakta, data, realitas saja. Ya. Kebenaran saja itu punya efek, ya, punya daya yang luar biasa ya. Dan saya melihat banyak jurnalis, banyak aktivis, banyak warga mempraktekkan itu, dan saya yakin akan menang ya dengan integritas seperti itu. Oke, terima kasih Pak Refli, terima kasih sekali. Terima kasih juga. Mudah-mudahan ya ini bukan terakhir, tetapi ini semangat baru untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan ke depan. Harus. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Refli. Ya, saya Rasalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.